Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurjannah S dengan NIM 19 10 20 40 87 dari kelas 5B Tadris Biologi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Latiman, SSI MPD. Baik, di sini saya masih menjelaskan materi mengenai biologi konservasi. Lanjut, ini pendahuluan mengenai pengertian dari biodiversitas. Yang pertama, kita akan membahas materi mengenai diversitas genetik, dan yang kedua membahas tentang konsep dasar plasma nuktah. Oke, langsung saja pada pendahuluan. Di sini saya menjelaskan kembali makna dari biodiversitas itu sendiri. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati ialah semua kehidupan di atas bumi ini, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Nah, jadi keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yakni mengenai diversitas genetik. Pertama, saya akan membahas pengertian dari diversitas genetik. Diversitas genetik atau genetic diversity ini yaitu suatu tingkatan biodiversitas yang merujuk pada banyak total variasi genetik dalam semuanya spesies yang mendiami beberapa atau seluruh permukaan bumi yang bisa ditinggali. Nah, seperti pembahasan minggu lalu, yakni mengenai tingkatan biodiversitas. Nah, saya telah menjelaskan mengenai tingkatan biodiversitas yang pertama, yakni diversitas genetik, dan yang kedua diversitas spesies, yang ketiga yakni diversitas ekosistem. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan yang pertama, yakni tentang diversitas genetik secara rinci lagi. Nah, jadi intinya keanekaragaman atau diversitas genetik itu ialah variasi atau perbedaan gen yang terjadi di dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Oke, kita lanjut. Diversitas genetik ini terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Nah, jadi perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Nah, contohnya seperti pada bunga mawar atau dalam bahasa ilmiahnya yakni rosa hibrid. Nah, untuk lebih jelas bisa dilihat pada gambar. Di sana bisa kita lihat beberapa macam warna dari bunga mawar. Mereka sama-sama bunga mawar, tetapi memiliki warna yang berbeda. Seperti ada mawar warna merah, putih, kuning, pink. Nah, bisa dilihat beberapa macam warna dari bunga mawar. Nah, jadi meski mereka sama-sama bunga mawar dan mempunyai nama spesies rosa hibrid, tetapi warna mahkota pada bunga mawar ini bisa berbeda. Mengapa? Nah, karena hal ini dikarenakan susunan gen penyusun bunga mawar yang satu dengan bunga mawar yang lainnya berbeda. Itu mengenai diversitas genetik. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yakni mengenai konsep dasar plasma nuktah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu tentang plasma nuktah. Jadi plasma nuktah itu merupakan substansi yang mengatur perilaku kehidupan secara turun-temurun, sehingga populasinya mempunyai sifat yang membedakan dari populasi yang lainnya. Nah, substansi ini berpotensi untuk dikembangkan guna menciptakan kultivar baru melalui pemuliaan tanaman. Bisa tanaman, bisa makhluk hidup lainnya. Itu mengenai pengertian. Yang kedua yakni tentang konsep dasar dari plasma nuktah. Jadi plasma nuktah ini adalah sumber gaya genetik yang hidup seperti biji atau jaringan yang dipelihara untuk tujuan pemulihan hewan dan tumbuhan, pelestarian, dan penggunaan penelitian lainnya. Jadi keragaman genetik plasma nuktah ini memberi kemampuan untuk mengembangkan varietas baru yang berkualitas tinggi yang dapat menahan hama, penyakit, dan tekanan lingkungan lainnya yang terus berkembang pada saat ini. Oke, selanjutnya mengenai pelestarian dari plasma nuktah. Jadi pelestarian plasma nuktah ini sebagai sumber genetik akan menentukan keberhasilan program pangan, di mana kecukupan pangan yang diinginkan akan tergantung kepada keragaman plasma nuktah yang dimiliki. Nah, karena pada kenyataannya varietas unggul yang sudah maupun sedang itu merupakan kumpulan dari keragaman genetik spesies yang terekspresikan pada sifat-sifat unggul yang diinginkan. Nah, jadi ada pun unsur utama dari pengelolaan atau pelestarian plasma nuktah ini sendiri, yakni ada dua cara. Yang pertama yakni secara in situ, dan yang kedua yaitu secara ex situ. In situ maksudnya pelestarian yang ada di dalam. Nah, sedangkan ex situ ini pelestarian yang ada kan di luar. Jadi ada pun
intinya dari konsep dasar plasma nutah ini ialah pengelolaan plasma nutah itu adalah dengan melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkannya secara berkelanjutan, baik pada ekosistem darat maupun laut. Nah, upaya pengelolaan ini harus disertai dengan pemeliharaan sistem pengetahuan dan pengembangan sistem pemanfaatan dari plasma nutah yang dilandasi oleh pembagian keuntungan yang adil, yakni kita harus memahami dari materi tentang plasma nutah ini sendiri. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai diversitas genetik dan konsep dasar plasma nutah. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.